Oke, halo sobat bisnis Kocok. Kembali lagi bersama kami di sesi bedah buku. Di sini kami akan melanjutkan sesi bedah buku yang sebelumnya, yaitu di sini kita masih melanjutkan di bab The Psychology of Money dari Morgan Housel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3 yang mengenai never enough, yang artinya tidak pernah cukup dalam hal uang ataupun materi. Jadi di buku ini kita banyak sekali contoh dan pelajaran di mana yang agak relate juga atau bahkan relate banget kepada kita, bahwa ketika kita mempunyai sebuah uang dan uang itu banyak, itu kita sering merasa lupa, kita tidak merasa bahwa kita itu tidak selalu puas, merasa kurang puas terus ketika sudah memiliki mungkin sebanyak itu uangnya, padahal orang-orang lain itu tidak bisa merasakan uang sebanyak itu pada kita gitu loh. Kita langsung saja ke contoh-contohnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar dari Imas Jogja. Di sini saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Kemudian di sini ada teman saya. Saya Amel. Saya Diana. Oke, mungkin Kak Amel bisa melanjutkan contoh apa yang bisa didapat dari buku ini. Ya, di sini Amel tuh membaca sebuah cerita itu dari seorang pemain bisbol. Nah, di sini tuh diceritakan tentang seseorang yang lebih iri ke temannya, sesama pekerja bisbol juga. Nah, karena temannya pemain bisbol ini yang diceritakan, si Mike ini, dia tuh untuk gajinya lebih besar mas daripada si Mike. Nah, di situ kayak Mike tuh merasa kok gaji temanku lebih besar daripada aku, padahal dia masuk kerjanya tuh sama gitu loh mas tahunnya, tapi kok gajinya temanku lebih besar dari aku. Nah, di situ kan ada pembelajaran ya mas tentang keirian seseorang ya, tentang gaji. Nah, di situ Amel kepikiran nih mas, ada contohnya juga. Sekarang kan baru viral di bioskop, itu kan ada film yang judulnya Di Ambang Kematian itu loh kak. Nah, di situ tuh Amel kan lihat filmnya itu mas, menceritakan tentang seseorang yang melakukan pesugihan. Nah, pesugihan itu kan sama artinya kalau kita nggak puas sama yang diberi sama yang di atas, terus kita melakukan jalan yang instan, yang intinya pengen cepet gitu loh mas. Dan untuk poinnya itu Amel dapat pembelajaran kalau kita tuh pengen yang apa-apa serba instan, terus kayak kita tuh iri sama rezeki orang, jadi kan kita bakal melakukan menghalalkan cara untuk mendapatkan yang kita inginkan gitu loh mas. Jadi itu malah berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Nah gitu mas, jadi pembelajarannya itu lebih baik kita tuh ya bersyukur apa yang kita punya, jangan membandingkan apa yang kita punya dengan yang orang lain. Kalau bisa juga melihat yang ke bawah gitu loh mas, jangan selalu melihat ke atas. Itu sih mas, kalau dari cerita di buku ini sama contoh yang Amel tangkap. Nah, itu tadi yang diceritakan oleh Kak Amel itu merupakan perbandingan sosial dari rasa cukup kita mempunyai hal uang ataupun sebuah materi yang sudah kita miliki gitu loh. Bahwa di contoh itu kita juga bisa menangkap bahwa kita itu tidak akan selalu merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Di contoh ini juga bisa saya lanjutkan juga bahwa di sini ada tadi dicontohkan bahwa ada salah satu pemain bisbol itu yang gajinya per tahunnya itu $500.000, dan temannya itu yang dikontrak selama 12 tahun itu gajinya sekitar $430 juta, dibandingkan itu dibagi setiap tahunnya itu sekitar 36 jutaan, dibandingkan yang temannya tadi cuman $500.000. Dan si yang punya gaji yang sudah $36 juta dalam setahun itu juga merasa kurang puas, iri kepada mungkin juga di sini contohnya juga temannya yang mempunyai penghasilan bahwa bahkan sampai $770 juta tiap tahunnya.
dan itu terus muter-muter, dan si yang sudah punya penghasilan $700 ini juga iri kepada yang sudah mempunyai penghasilan $3,5 miliar, dan itu terus mengalir rasa kurang puasnya itu. Dan itu merupakan contoh di mana ketika kita selalu tidak merasa puas, itu tidak akan ada akhirnya. Dapat menyimpulkan sedikit bahwa nilai dari kata cukup itu relatif kepada setiap orang. Kadang mungkin orang yang menengah ke bawah itu dengan gaji yang mungkin kalau di Indonesia itu UMR itu mereka sudah merasa cukup, dibandingkan orang yang sudah gajinya 2 digitan. Itu skala cukup di setiap orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, untuk menjaga agar nilai cukup itu tidak membuat kita merasa kurang puas dan terus merasa iri, kita harus melihat ke orang-orang yang mungkin belum bisa mencapai di titik seperti yang sudah kita capai. Contoh selanjutnya, Mbak Diana bisa menjelaskan nih. Kalau aku baca dari sini tuh ada contoh dari seorang raja di kota India. Dia itu udah memiliki kekayaan hampir malah udah 100 juta lebih, dan dia itu kan dengan kekayaan itu dia bisa membeli segala sesuatu yang dia mau. Tetapi di sini tuh dia tetap masih kurang. Jadi pekerjaan dia sebelumnya itu dia menjabat sebagai manajer, terus habis itu dia keluar pensiun, terus menjabat lagi menjadi dewan direksi di sebuah bank. Tetapi itu tadi dia itu kurang puas sama pendapatannya dia selama 1 tahun itu, yang udah memiliki 100 juta tadi, terus daftar lagi untuk mencalonkan diri. Nah, di kisah ini dia itu mendengar kalau di situ lagi ada krisis keuangan, dan dia mendengar kalau akan ada yang berinvestasi di situ, dan dia langsung menelpon orang dalam di situ untuk membeli saham tersebut, dan akhirnya dia membeli sejumlah saham 170.000 lembar di Golden Sachs, dan akhirnya dia mendapat keuntungan yang lebih di situ. Tapi akhirnya dia ditangkap oleh petugas karena itu termasuk dalam trading ilegal, karena dia memakai jalur dalam gitu. Kalau dapat disimpulkan bahwa mungkin sama seperti Mbak Amel, dia kurang puas sama yang dia punya, terus dia pengen memiliki hal yang lebih yang biar bisa mendapat keuntungan lebih di kedepannya, gitu sih. Oke, itu juga bisa kita simpulkan juga bahwa seharusnya untuk menghasilkan uang yang tidak mereka miliki ataupun tidak dibutuhkan, mereka itu mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan yang sudah dimiliki saat ini gitu loh. Jadi itu merupakan hal yang sebenarnya sangat bodoh, karena kita itu mempertaruhkan yang sudah kita miliki dengan mempertaruhkan dengan apa yang belum tentu kita miliki nantinya gitu loh. Jadi itu merupakan hal yang sangat-sangat bodoh, karena ya kita nggak tahu nanti kita bakal bisa dapat yang apa kita inginkan itu atau tidak nantinya. Bahkan di contoh ini si raja itu juga ditahan juga ya akhirnya. Nah, pada saat ditahan itu juga, ketika sudah melalui masa hukumannya, dia itu di dalam tahanan itu mempelajari beberapa hal. Di sini mendapatkan pelajaran di mana dia mengatakan itu jangan terlalu terikat pada apapun, terutama reputasi Anda, pencapaian Anda, ataupun apapun itu. Saya memikirkannya sekarang, apa bedanya? Oke, hal ini secara tidak adil menghancurkan reputasiku. Itu hanya mengganggu jika saya itu terkait pada reputasi saya. Jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa si raja itu sudah mempunyai reputasi yang sangat bagus di negaranya,
dan dia juga saat itu juga merasa bahwa kebebasan itu sebenarnya sangat berharga. Kemudian keluarga dan teman itu juga sangat berharga, dan orang-orang yang kita pikirkan itu mencintai kita itu juga sangat berharga. Kebahagiaan juga tak ternilai harganya. Dan dapat disimpulkan bahwa di kesempatan terbaik Anda untuk menjaga hal-hal itu agar tidak merusak kepada diri Anda, kita harus menjaga rasa ketidakpuasan tersebut dan jangan mempertaruhkan segala hal yang sudah kita miliki sebelumnya demi mempertaruhkan hal yang belum tentu kita miliki. Itu sih yang saya dapat dari buku ini di bab 3 mengenai tidak pernah merasa cukup dalam hal kita mempunyai uang, finansial ataupun materi yang sudah kita miliki saat ini. Jadi mungkin kita juga bisa untuk pelajaran kita juga nantinya kita bisa melihat orang-orang lain di luar sana. Mungkin ketika saat ini kita sudah merasa cukup nih dengan penghasilan kita, dengan usaha kita, dengan apapun rezeki yang sudah kita dapatkan saat ini. Dengan pernah kita terus merasa kurang puas bahwa ada orang lain yang lebih punya reputasi ataupun uang yang lebih banyak. Dari itu kita merasa kurang puas dan merasa iri, itu akan menjebak kita nantinya. Maka dari itu ya kita harus sebisa mungkin menjaga diri kita dengan rasa-rasa itu. Mungkin dari kakak-kakaknya nih ada pesan apa yang bisa disampaikan dari buku ini mengenai pelajaran, mungkin pelajaran buat nantinya buat teman-teman. Kalau aku ini sih Mas, ada kata-kata juga itu aku pernah dengar di TikTok, karena dia menyampaikan kalau lebih ke kalau kita punya apa ya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain, itu tuh jangan kayak apa ya menyombongkan diri juga ya Mas. Terus kata-katanya tuh gini, jangan makan di depan orang yang baru lapar, paham nggak? Jadi jangan umbar kekayaan kita di depan orang yang masih susah gitu loh Mas. Nanti takutnya itu juga berdampak buruk juga gitu. Itu juga kayak kasus di TikTok itu kan Mas, yang ditutup apa namanya nggak boleh jualan di TikTok itu kan juga mungkin ada sesuatu hal juga yang menyangkut itu juga. Mungkin ada jangan serakah sama yang udah kita punya, terus tetap bersyukur sama yang udah kita punya sekarang, dan nggak boleh serah itu tadi sih. Ya. Oke, itu dari mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan, dan mungkin bisa juga buat pelajaran buat teman-teman nantinya agar tidak terjerumus ataupun tidak masuk ke lubang yang jauh menghancurkan kita nantinya ke depannya gitu loh. Oke, mungkin sekian dari podcast pembahasan tentang bab 3 mengenai never enough, tidak pernah cukup, dari buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Sebelum kita tutup nih, mungkin teman-teman juga belum tahu mengenai Coach Shop itu apa sih, yang dijual apa aja sih. Jadi Coach Shop ini merupakan di sini kami jual berbagai alat kebutuhan kasir. Ada apa aja nih Kak? Kita ada printer label, terus laci uang, scanner, printer kasir kita juga ada. Terus juga ada printer ID card untuk cetak kartu, kita juga ada. Kita juga ada money counter atau mesin penghitung uang. Terus berbagai macam surplus, mau custom lanyard itu juga bisa. Tinggal chat di admin Shopee atau marketplace lainnya yang ada di kota teman-teman. Dan kami pun juga ada di berbagai cabang di Indonesia, ada 6 cabang, ada di Surabaya Barat, Surabaya Timur, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Medan, ada di Makassar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk cari alat kebutuhan kasir, karena kita sudah ada di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa lebih menghemat ongkirnya nantinya, dan teman-teman bisa menjangkau lebih tepat
karena di berbagai cabang kami ada. Oke. Mungkin sekian dari podcast kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.